kalau sampai betul-betul ini terkemuka bahwa 6 partai koalisi tidak bisa menjalankan atribusi undang-undang untuk mengisi jabatan kekosongan wakil bupati, itu bisa berefek domino terhadap pemilih. Tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, netizen Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Rina Dianti Hasan di Bincang Rina Ruang Indonesia Bicara. Senang sekali kita masih berjumpa untuk membahas hal-hal terkini di Kabupaten Kampar. Persoalan mencari seorang wakil Bupati Kampar pasca wafatnya Bapak almarhum Aziz Zainal sampai hari ini tidak menunjukkan hasil. Berbagai perundingan sudah dilaksanakan, berbagai cara sudah dilakukan. Kita sudah menyimak dalam beberapa kali podcast kami bahwa ada partai koalisi mencalonkan nama Surya Darmawan dan nama Ketua P3 Indrayani. Ini juga tidak memberikan ujung yang jelas. Nah, tidak lebih jelas lagi ketika Partai Golkar mengusulkan nama Ahmad Fikri dan nama seorang Afrizal Hidayat. Masyarakat tidak diberikan jawaban apa yang terjadi. Dan sekarang perjalanan ini sudah mendekati akhir batas garis finish. Kita menunggu apa yang terjadi di akhir perjalanan. Sesuai janji kami di Bincang Rina sebelumnya, saya akan menyampaikan kepada netizen apa hasil dari perjalanan yang tidak pernah usai ini. Dan sekarang kami akan memasuki segmen terakhir dari perjalanan pencarian Wakil Bupati Kampar. Di segmen ini kita mulai dari seorang tokoh masyarakat, pakar hukum, dan juga seorang politisi sebenarnya yang akan memberikan pendapat dari versi legalitas dan juga versi pribadi beliau. Kita berbincang dengan Bapak Dasril Afandi, SHMH. Selamat sore Bang. sore Rina, apa kabar? Alhamdulillah. Semangat tetap Bang ya? Semangat. Sayang sekali bukan Abang Wakil Bupati terpilih saat itu ya. Kalau seandainya Abang yang terpilih saat itu mungkin hari ini berbeda. Jadi bupati dong. Jadi bupati ya Bang ini. Dan saya pikir Abang tidak akan serumit ini kan mencari seorang wakil begitu. Baik Bang, kita bahas soal Wakil Bupati Kampar. Ini adalah sinetron terpanjang mengalahkan drama Korea yang ada di televisi. Ujungnya sepertinya zong. Nah, kita bicara soal aturan terlebih dahulu. Menurut Abang, dengan adanya aturan tentang pemilihan wakil bupati, pemilihan kepala daerah dan juga PP pengaturan pengisian jabatan, seperti apa kondisi? Kita hanya punya waktu 21 bulan lagi, artinya 3 bulan sebelum berakhirnya 18 bulan. Abang bisa jelaskan secara pengertian hukumnya dulu. Baik, ini untuk kesekian kalinya saya bicara di publik tentang apa ya, mekanisme ataupun aturan hukum tentang pengisian jabatan atau kekosongan jabatan wakil bupati. Dalam hal ini kita bicara Kampar. Ya, sebenarnya undang-undang telah mengatribusikan, telah mengatur atau mengamanahkan ketika ada jabatan kosong, dalam hal ini jabatan baik itu wakil gubernur maupun wakil bupati atau wali kota, itu sudah diatur dalam Undang-Undang 10 2016 tentang pilkada, pasal 176 tepatnya. Di situ disebutkan undang-undang telah mengantisipasi apabila terjadi kekosongan ataupun kekosongan wakil bupati, gubernur dan wali kota dari wakil wali kota tersebut, partai koalisi atau partai pengusung pada waktu itu mengusulkan dua calon nama untuk dibawa ke DPRD untuk dilakukan diparipurnakan. Terus kemudian ada orang tuh bicara kapan periode atau masa kekosongan jabatan tersebut bisa diisi. Ya, undang-undang mengatakan bisa diisi jika kekosongan jabatan itu masih lebih dari 18 bulan. Itu juga ada di PP 12 2018 tentang Tatip DPR pasal 23. Jadi kalau mengacu kepada kondisi yang ada di Kampar, almarhum Haji Aziz Zainal, kalau saya tidak salah, wafat 26 Desember ya, 26 Desember 2018 dengan masa jabatan pada waktu itu mungkin baru 1 tahun 7 bulan. Nah, kalau dalam masa periode jabatannya adalah bersama pasangannya waktu itu Aziz Catur,
Berarti terhitung 22 Mei 2017 pelantikan sampai berarti 22 Mei 2022. Kalau terus kemudian ada PLT dan pengangkatan definitifnya Pak Catur Sugeng Susanto sebagai bupati. Nah, melihat kondisi ini tentu ketentuan hukum adanya kekosongan lebih dari 18 bulan itu terpenuhi. Maka undang-undang, peraturan pemerintah dan yang lain-lain mengatribusikan kepada tentunya sebagai pemilik suara ya, pemilik suaranya itu partai koalisi untuk mengisi kekosongan jabatan itu. Tapi senyatanya tidak hanya partai koalisi kan sebagai perpanjangan tangan dari voters saja, dari pemilik suara. Pemilik suara sebenarnya adalah pemilih pasangan Aziz Catur pada waktu itu. Sekitar 380.000. Itu pemilih Kampar, tapi yang memilih Pak Aziz Catur tentu waktu itu mungkin sekitar 100 ribuan, 104 atau 107 ribu saya lupa pada. Setidaknya partai politik sebagai perpanjangan pemilih dan juga perpanjangan hak konstitusional masyarakat untuk bisa dipimpin oleh secara berpasangan, karena tidak pernah pada waktu itu bupatinya tuh dipilihnya sendiri, dipilihnya berpasangan. Tetap satu paket ya, satu paket. Artinya harusnya disadari secara bersama kepemimpinan di daerah khususnya di Kabupaten Kampar itu adalah satu paket, ada bupati dan wakil bupatinya. Karena itu undang-undang memberi ruang mekanismenya. Mekanismenya di mana? Melalui usulan dari usul dari partai koalisi. Dalam hal ini ya, kalau setahu saya dulu Pak Aziz Catur ada koalisi yang sangat gemuk ya, 6 partai pengusung. 6 partai pengusungnya. Sekarang bagaimana 6 partai pengusung ini bisa memahami kondisi objektif politik dan juga aspirasi masyarakat agar bisa pelayanan masyarakat itu bisa ditangani lebih cepat, tidak oleh hanya satu orang bupati tapi juga bersama dengan wakil bupatinya tentunya. Makanya harusnya tanggung jawab moral ini ada pada partai pengusung Aziz Catur, yang kalau menurut hemat saya ya sudah terpilih dari dulu, Ya Kampar mungkin cukup beruntung ya, tidak ada peristiwa-peristiwa yang tidak terduga. Kalau kita mencontohkan kepada pasangan gubernur dan wakil gubernur di Kepulauan Riau, di Provinsi Kepulauan Riau, waktu itu Pak Sani berpasangan dengan Nurdin Basirun. Pak Sani meninggal, Pak Nurdinnya jadi gubernur. Kan langsung diisi dengan Pak jadi gubernur. Terus tidak lama kemudian Pak Nurdin diisi wakil gubernurnya oleh Pak Isdianto. Terus ada kejadian lagi, Pak Nurdin ada permasalahan hukum. Akhirnya dinonaktifkan lagi. Tapi sudah siap Pak Isdiantonya untuk sebagai PLT, bahkan menjadi gubernur definitif juga sekarang. Nah, Kampar bagaimana? Ya kan wallahu a'lam, kita nggak tahu apa tapi kejadian. Tapi kita hari ini belum ada kejadian ya, seperti itu. Alhamdulillah belum ada kejadian seperti itu. Mestinya 6 partai pengusung tanggap terhadap ini. Jika ada kejadian yang nanti seperti di Bengkalis contohnya. Nah, di Bengkalis dulu pasangan Amrilnya ada masalah hukum di PLT ke Muhammadnya ada masalah hukum di PLT Bustami hari Bustami hari ini sudah di PLT kan kalau nggak salah saya ke Saril Abdi. Nah, jadi tidak lagi bisa mencerminkan dulu aspirasi masyarakat, voters, pemilih masyarakat Kampar yang dulu dipilih untuk memimpin daerahnya gitu loh. Nah, jadi saya pikir hal-hal yang strategis seperti itu harus dipikirkan, dan undang-undang mengatribusikan itu bukan tanpa dasar. Ada undang-undangnya, ada PP-nya dan lain-lain. Lagi bagaimana 6 partai koalisi pengusung bisa menggesah itu. Kalau 6 partai pengusung tidak bisa menggesah itu atau dengan segera melaksanakan itu, saya pikir ya rakyat akan tahu. Bisa menilai. Ya, rakyat akan tahu dan bisa menilai tentang keseriusan 6 partai pengusung. Ini kita serahkan kepada rakyat. Iya, tapi secara kita boleh sudah undang-undang. Artinya boleh tidak memang Kampar tidak punya bupati, wakil bupati? Secara aturan boleh ya? Ya kalau tidak diisi ya kan
tidak ada sanksi, Nah, sanksi secara administrasi, sanksi secara hukum tidak ada. ya kalau kita bicara sanksi ya tidak ada sanksi. Sanksinya kan Kecuali sanksi sosial dari tadi voters, dari pemilih, dulu mereka. tim sukses dan lain-lain, dan sangat dirugikan. Dulu ada harapan besar dengan visi misi yang disampaikan oleh pasangan calon sehingga mereka menjadi pemenang dan menjadi pemimpin di Kampar. Hari ini seolah saya yakin terputus harapan itu. Iya. Dan Ada amanah yang tidak terlaksanakan sebenarnya. betul sekali, betul sekali. Berarti soal masalah waktu, saat ini masih ada waktu 3 bulan menjelang 18. Memang harus 18 bulan Bang ya? Kalau Pak pandangan pemahaman hukum Abang bahwa memang harus 18 bulan tidak boleh cari wakil lagi. Ya hak terhadap undang-undang kan mengatribusikan, mengamanatkan bahwa pengisian kekosongan itu apabila lebih dari 18 bulan. Iya. Kalau kurang dari 18 bulan tidak ada lagi ada amanat untuk mengisikan. Itu interpretasi saya gunanya apa? Agar wakil bupati yang nanti duduk itu bisa bekerja setidaknya dalam 1 tahun 8 bulan bersinergi dengan bupatinya. Kalau lebih pendek dari itu atau lebih singkat dari itu, apalagi yang ingin diperbuat? Apa gunanya? Itu sebelum kita bicara itu, artinya kalau sampai November ini tidak terjadi juga bupati, terus tiba-tiba di Desember ada wakil bupati bisa, boleh, secara aturan boleh. Ya, secara aturan untuk diisi boleh. Tapi mekanisme pertanyaannya efektivitasnya lagi. Nah, menurut Abang kira-kira efektif tidak ada bupati? Kalau jangan usah 18 bulan boleh, minggu ini harinya, misalnya tiba-tiba koalisi dapat hidayah nih, kerja mereka dapat 2 nama, terus dewan juga semangat, tiba-tiba minggu depan dilantik jadi wakil bupati. Efektif nggak? Ya, bukan efektif ini kan bagaimana bisa tune in ya, bisa langsung memahami kondisi situasi pemerintahan, baik itu birokrasi maupun juga masyarakat. Karena kan pemerintah itu kan setidak-tidaknya ke dalam dan keluar. Ke dalamnya bagaimana pengetahuan administrasinya, pemerintahan itu, bagaimana memanage karyawan, bukan karyawan ya, pegawai yang strukturalnya begitu panjang gitu kan. Terus juga kepada keluar, pelayanan kepada masyarakat. Masyarakat ini kan dari bermacam-macam, baik itu masyarakat golongan atas sampai golongan bawah dengan semua permasalahannya, dengan berbagai karakter mereka, berbagai karakter, dunia usaha, investasi dan lain-lain. Itu juga geografis Kampar yang begitu luas, ada Kampar kiri, ada Tapung, ada 5 Koto dan lain-lain. Itu ada batas kota, ada yang berbatas provinsi dengan daerah lain. Itu sejauh mana pemahaman seorang nanti wakil bupati itu, wakil bupati baru, sehingga bisa bekerja langsung tune in, bisa klop dengan bupati dan dengan sistem pemerintahan yang ada. Tentu butuh orang yang smart, saya pikir ya. Dan kalau kita bicara efektif atau tidak efektif, ya akan kita lihat pada personnya sih, pada person dan kemampuan dia sebagai leader. Jadi sebetulnya Abang pesimis ya, kalaupun ada wakil bupati hari juga tidak bisa. Pertama tidak bisa akrab dulu lah, tidak bisa sepaham dengan bupatinya dulu ya, karena mereka butuh pengenalan kan. Enggak ada boleh kata optimis, kata pesimis nggak boleh. Kita sebagai insan Tuhan ya harus optimis terus gitu loh. Nah, tapi bagaimana pemilihannya yang tepat gitu loh. Dari nama yang beredar, yang tadi Bu Rina sampaikan, ada Pak Surya Darmawan, ada Abrizal, ada yang lain-lain. Ya saya pikir kan bukan nama yang baru muncul, dan prosesnya juga cukup panjang. Tentu dia sebelum berproses di situ tentu mempersiapkan diri dengan kapasitas dan kapabilitasnya gitu. Jadi kemungkinan, tapi itu artinya seberapa penting, kalau itu pertanyaan seberapa penting lagi waduk hari ini untuk Kampar? Kalau saya berharap sangat penting. Sangat penting kenapa? Untuk menjaga penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efektif gitu loh. Kan kalau di tempat lain kan ada Pak Bupati sama Wakil Bupatinya bersanding gitu. Masa di tempat kita Pak Bupati dengan Pak Sekda gitu. Nggak apa-apa, kan bisa juga bahwa kita bersanding dengan pasangan lain juga nggak ada masalah sebenarnya. Cuma hari ini kita berarti masih ada optimisme lah. Artinya sebenarnya kalau ada wabah hari ini tetap bisa bekerja dengan baik. Walaupun sebenarnya kan tidak ada lagi tahun anggaran di sini. Karena anggaran 2021
sudah dibahas malah sudah disahkan. Terus sekarang tinggal anggaran di dulu juga tidak bisa ini apa kan, karena sudah Habis nanti. pemilihan Masalah waktunya juga habis. ya, dalam aturan tidak diperbolehkan lagi seperti itu untuk masalah anggaran. Nah, apa manfaatnya bagi seseorang itu ketika dia menjadi wakil bupati, kecuali pengabdian, jangan dibahas pengabdian, oke selesai itu. Apa keuntungan beliau gitu? Ya pengabdi, Hanya pengabdian saja. orang masuk menjadi pejabat publik itu, ya kita kalau bicara normatif pasti hanya ya pengabdian. Dalam pelayan masyarakat kan gitu. Jadi carilah tokoh, sosok masyarakat Kampar yang ingin benar-benar mengabdi kepada masyarakat. Dengan dia jabatannya tersebut, dia mungkin banyak berjalan ke masyarakat, bertanya, mendengar, berdiskusi, menemui. Setidak-tidaknya itu orang kan untuk mengobat masyarakatnya kan tidak hanya melulu dengan memberikan bantuan, tapi hanya dengan mendengar, dengan hanya berkunjung, hanya dengan sharing gitu. Itu juga sudah cukup bagi masyarakat saya pikir. Masyarakatnya kalau nggak ada bantuan untuk ngomong juga di belakang. Iya, gitu. Tapi bagian yang mana? Iya, kan seperti bagian itu. lapisan yang mana gitu. Oke, nah sekarang ternyata itu kan harapan. Harapan hampir seluruh masyarakat Kampar. Kenyataannya adalah tidak ada seperti itu, dan hari ini akan kita sudah bisa memastikan hampir kosong, hampir zonk. Apa reaksi abang? Perasaan abang juga ini kosong. Iya, berat itu pertanyaannya kalau bicara perasaan ya Bu Rina ya. Tapi tentu kalau seandainya memang zonk bahasanya Bu Rina, memang tidak pada akhirnya Pak Catur tidak berpasangan sampai masa jabatannya, itu sebuah kenyataan dan kita harus legowo ya. Ya mau tidak mau terima. Harus legowo dan bisa berharap besar kepada Pak Catur, penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan masyarakat Kampar tetap baik dan tetap prima lah gitu loh. Tapi dan tentu ini juga ajang pembuktian bagi Pak Bupati, walaupun hanya dengan seorang diri dia bisa berprestasi mungkin dalam penanganan macam-macam ya. Mungkin kalau sekarang ini mungkin kalau saya lihat di beberapa bulan itu kan stunting ya isunya ya. Ya bagaimana minimalisir stunting gitu, bagaimana memperkecil tingkat kemiskinan, bagaimana meningkatkan perekonomian masyarakat, bagaimana pendidikan masyarakat lebih baik, sekolah gratis, beasiswa dan lain-lain itu bisa tercapai, dan juga pembangunan infrastruktur dulu seperti saya ingat pasangan Aziz Catur itu kan 3I ya. 3I itu saya saling ingat itu infrastruktur, investasi dan industri. Nah, industri kayaknya belum disentuh. Tapi industri itu kan berjalan dengan sendirinya karena industri itu perannya adalah swasta kan, karena Kampar berbatasan dengan kota Pekanbaru, tentu banyak industri-industri penyangga yang mungkin orang Kampar juga nggak banyak tahu. Tapi ditambah lagi mungkin karena juga area perkebunan, industrinya industri ya pabrik kelapa sawit dan yang lain-lain gitu loh. Nah itu bagaimana itu bisa maju dan memberikan manfaat bagi masyarakatnya. Jadi sekarang kalau terlewatkan itu, seandainya Pak Catur tidak berpasangan, harapan besar kita sebagai masyarakat Kampar ya Mas Catur tetap semangat, tetap optimis. Kalau sebagai politikus abang menilainya, ini apa yang bagaimana posisi Pak Catur dengan sendiri ini? Diuntungkan secara politis? Kita sebentar lagi pilkada juga loh. Oh ya, tentu ada priorisasi berikutnya ya. Ya karena saya pernah berpolitik, pernah mencalon juga, tapi sebenarnya kurang elok bicara ini. Tapi kalau karena ditanyakan Bu Rina, jawaban saya ya tentu posisi incumbent bagaimanapun diuntungkan, karena incumbent selama dia menjabat memiliki kewenangan, memiliki hak untuk bertemu dengan masyarakatnya, terus tentu juga dia mensosialisasikan program-program, prestasi-prestasi, baik itu program pemerintah kabupaten, provinsi maupun nasional. Tentu tingkat kepopularitatan seorang incumbent itu bisa digenjot. Apalagi dia tidak lawan hari ini. Tapi ingat, di balik itu jika dia tidak berhasil, itu
popularitas itu sendiri akan menjadi bumerang bagi dia. Nah, Bisa. jadi ya analisanya sebagai seorang pengamat, saya ya 50-50 lah kalau untuk mencapai popularitas. Mungkin dia memiliki kesempatan, memiliki kewenangan yang luar biasa, tapi ketika dia gagal menjalankan kewenangan itu, menjadi elektabilitasnya akan menjadi turun. Itu fenomena seorang incumbent begitu. Kalau dia sangat berhasil untuk periodisasi berikutnya, dia tidak perlu bersusah payah untuk mencalonkan diri, tapi dia akan didukung oleh masyarakat banyak. Tapi ketika dia gagal dan tetap ingin mencalonkan kembali, dan banyak contoh incumbent gagal, dan fenomena di Kampar belum ada incumbent berhasil. 2 kali. Di Kampar fenomenanya apa? Bukan fenomena sih, faktanya, polanya kita lihat kalau seperti sebuah pola perjalanan adalah di Kampar itu yang menang selalu pendatang baru, selalu, ataupun tidak pendatang baru, orang yang untuk pertama kalinya menjabat. Baik, ini secara pemerintah sebenarnya Mas Catur mendapat dukungan untuk tetap sendiri. Nah, Abang menilai partai politiknya hari ini sebagai orang yang pernah bekerja sama dengan parpol ini. Abang menilai berarti 6 partai ini kita anggap seperti apa? Gagal dalam menjalankan amanah seperti disampaikan oleh wacana-wacana Perdana Menteri kan, tidak mampu menjalankan amanah voters yang 140.000 lebih untuk Pak Haji Zainal itu. Ya, tentu kalau kita bedah secara dalam, hari ini bolanya itu ada di siapa? Bolanya ada di partai koalisi. Di koalisi. Nah, jika mungkin kalau kita diskusi secara ilmiah, kita bisa cari titik apanya itu di mana? Gitu. Titik persoalannya di mana? Atau kambing hitamnya siapa gitu ya? Tapi pertanyaannya lagi kan, apakah pengetahuan, informasi, dan kepedulian masyarakat sampai di situ? Kalau sampai betul-betul ini terkemuka bahwa 6 partai koalisi tidak bisa menjalankan atribusi undang-undang untuk mengisi jabatan kekosongan wakil bupati, itu bisa berefek domino terhadap pemilih. Tapi kadang-kadang kan karena pemilihan masih lama, orang akan lupa lagi. Ya. Memori masyarakat Indonesia itu sangat pendek untuk hal-hal seperti ini gitu. Tapi bagaimanapun akan ada, hari ini ada jejak digital. Ya. Akan ada jejak digital bahwa 6 partai pengusung sudah gagal. Setidaknya sampai hari ini belum berhasil. Sampai saya bicara belum berhasil. Saya nggak tahu kejadian besok pagi, lusa dan yang akan datang. Mereka berhasil menampilkan sosok wakil bupati yang cukup bagus, sehingga bisa bersinergi dengan bupatinya, bisa merealisasikan dulu visi misi almarhum Pak Haji Aziz, sehingga Kampar menjadi Kampar yang jauh itu lebih. Kalau bisa. Kalau mereka tidak bisa, berarti kita bisa menyatakan bahwa sebenarnya kesalahannya adalah di partai koalisi. Tetap ya, kesalahannya di partai koalisi. Saya nggak mau menggunakan diksi salah, karena diksi ini kan juga. Atau yang bertanggung jawab pada masalah ini adalah partai koalisi kan, Pak? Sebagai apa ya? Yang memegang amanah itu sekarang dia dari partai koalisi, berarti dia nggak amanah gitu. Itu tidak amanah, dan masyarakat silakan untuk menilai seperti ini. Iya. Nah, baik. Kalau sebenarnya sebenarnya masih mau apa? Kalau abang pribadi hari ini inginnya ada wakil apa tidak? Dari awal saya pengen kan ada wakil. Tapi kondisi pada hari ini, kalau sampai hari ini. Kalau sampai hari ini ya saya orang selalu yang tetap berbicaranya optimis dan bicaranya positif, karena masih ada hampir 21 bulan ke depan pemerintahan periodisasi ini. Jika memang ada urung rembuk, ada kesepakatan, silakanlah diisi. Karena setidak-tidaknya pekerjaan saat dikerjakan oleh satu orang itu akan lebih ringan daripada dikerjakan oleh yang berbeda hasilnya pasti kalau dikerjakan oleh 2 orang. Dia semoga dari 3 nama bisa mengerucut menjadi 2 nama dan cepat bergulir di DPRD. Ya, kalau dalam tatip kan bisa ya maksimal kan 60 hari kan, bisa dipercepat kan, semua kan bisa dipercepat. Ini memang masih ada sekitar 80 hari lagi, masih ada menjelang November 2022. Baik netizen Indonesia, itu tadi perbincangan kita dengan Bang Dasir Afandi yang sebenarnya beliau salah seorang yang pernah berkiprah dalam pertarungan pilkada semasa pertarungan Pak Aziz Catur dahulu. Kita hanya berharap seandainya memang ada wakil bupati nanti adalah
Seperti beliau katakan, sosok wakil bupati bisa memahami tugas akhirnya, bisa memahami tugas-tugas apa yang dilaksanakan oleh seorang wakil bupati. Tapi jika tidak, maka kami serahkan kepada rakyat untuk menilai. Inilah kualitas dari partai koalisi yang sudah kita percayakan dahulunya memenangkan pertarungan Pilkada Kampar 2017. Nantikan segmen terakhir tentang pencarian wakil bupati Kampar dengan tokoh-tokoh yang lainnya. Saya Rina Dianti Hasan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.